정말 금방 올게. Halo Sobat Cinggu, jumpa lagi dengan Blossom Official 19. Semoga Sobat sukses selalu. Episode kali ini ceritanya flashback tentang Somin menurut pengakuan Sung Jae dan ayahnya Jae-ho terhadap ibunya Juran, seperti yang diceritakan di episode sebelumnya. Dimulai Somin dan temannya mewarnai rambut di sebuah toilet sambil bercanda. Kemudian mereka dimarahi sama penjaga kebersihan karena mengotori wastafelnya. Dan akhirnya mereka pergi ke kafetaria sekolahannya Sung Jae. Sepertinya Somin sudah merencanakan semuanya. Somin berencana menemui Sung Jae. Dan akhirnya Somin menghampiri Sung Jae dan ingin berbicara dengannya. Pertama Sung Jae bingung karena tidak mengenali siapa wanita ini. Tapi sekilas Sung Jae terlihat senang sekali dihampiri Somin dan diajak bicara di halte bus. Sambil duduk, Somin berkata, "Rumah kita selingkungan, tapi tak pernah bertemu denganmu. Aku tahu kedua orang tuamu dan ibumu sangat cantik." Sung Jae tersenyum dan menatap Somin terus. Sepertinya Sung Jae suka sama Somin. Somin bertanya kepada Sung Jae, "Apakah kamu bahagia sekarang? Kamu bahagia telah dilahirkan? Pasti kamu sangat bahagia." Sung Jae bingung dengan pertanyaan Somin. Tapi Sung Jae polos, padahal Somin mendekatinya hanya ada maksud tertentu saja. Sung Jae hanya tersenyum. "Bolehkah aku meminjam bukumu? Buku matematika?" Sung Jae menjawab, "Ada di rumah. Kalau begitu ayo kita pergi ke rumahmu." Sung Jae kaget mendengarnya. Tapi akhirnya Sung Jae mengajaknya juga karena berpikir Somin anak yang baik. Setelah sampai di rumah, Somin menunggu di kamar Sung Jae. Kebetulan Juran ibunya sedang tidak ada di rumah dan sedang ke rumah buyutnya. Sambil Sung Jae membuatkan minuman, Somin tiba-tiba menjatuhkan foto keluarga Sung Jae dan terpecah. "Sudah, tidak apa-apa, biar aku saja yang bersihkan, kamu tunggu saja." Sambil membersihkan pecahan kaca, Somin foto-foto selfie di rumahnya Sung Jae. Setelah foto-foto selfie, Somin berkata, "Ada yang bilang kepadaku, tahukah kamu Sung Jae, kalau anak seperti aku tidak layak dilahirkan." Somin raut wajahnya sedih dan sakit hati sepertinya. Itu perkataan yang sangat buruk untuk diucapkan kepada seseorang. Seburuk apapun dia tidak berhak mengatakan, jawab Sung Jae. Somin tersenyum. Kemudian Somin menghampiri Sung Jae. "Kamu tahu siapa yang berkata itu kepadaku? Yaitu Pak Jae-ho, direktur klinik Kyumai, ayahmu." Dan Sung Jae kaget dan bingung. "Apa yang kau bicarakan?" "Aku sengaja datang ke rumah ini ingin tahu kehidupannya seperti apa." "Bagaimana kamu mengenal ayahku?" "Ya kamu bertanya dulu siapa namaku sebelum kamu membawa orang ke rumahmu. Apa ibumu tidak pernah mengajarimu jangan buka pintu untuk orang asing?" Sung Jae kaget Somin berkata seperti itu. Lalu Sung Jae bertanya, "Siapa kamu sebenarnya?" Somin menunjukkan hasil tes pack kepada Sung Jae. Sung Jae melihatnya, "Ini apa ini?" "Ini adalah hasil tes pack punya aku, 2 garis merah." "Kamu tahu Sung Jae, ibumu sangat cantik. Tapi kenapa ayahmu lebih memilih aku?" Sung Jae bingung. Kemudian Somin pergi keluar dan pada saat di tangga, Sung Jae bertanya kembali, "Kamu banyak mengatakan hal aneh yang aku tidak mengerti. Maksudnya apa?" Dan Somin pun tertawa. "Sung Jae, dengarkan baik-baik ya. Kamu harus memanggil aku ibu. Kamu jaga diri baik-baik ya sampai aku membesarkan adikmu dan kembali." Sung Jae hanya menatap Somin
dengan rasa marah dan bingung. Dan entah apa yang dipikirkan Sung Jae, refleks lalu Sung Jae mendorongnya dari tangga sehingga Somin jatuh ke lantai dan tidak sadarkan diri. Lalu Sung Jae lari dan menghampirinya dan melihat Somin. Lalu dari kepala keluar banyak darah. Sung Jae menyangka kalau Somin sudah meninggal dan Sung Jae kaget, panik dan bingung. Hanya diam dan menunggu sampai ayahnya datang. Kemudian ayahnya datang, membantu dan membereskan semuanya tanpa bilang apapun ke ibunya. Jadi hanya rahasia antara anak dan ayah. Jae-ho sendiri kebingungan harus bagaimana akhirnya. Gak pikir panjang, Jae-ho membawa Somin sementara ke lemari sampai akhirnya ibunya datang. Nah guys, di sini kita tahu ya, di episode kali ini ternyata Somin didorong Sung Jae dan Jae-ho membantu anaknya membereskan semuanya agar Sung Jae tidak tertangkap polisi. Dan Somin datang ke rumah ini juga dikarenakan sakit hatinya yang disebabkan perkataan Jae-ho. Karena bagaimanapun orang tua pasti tetap melindungi anaknya. Tapi kita masih belum tahu nih kebenaran ceritanya kenapa Somin sangat sakit hati oleh Jae-ho. Apakah perkataannya tentang kehamilannya benar atau bohong, kita tetap simak ya guys. Keesokan harinya Juran pulang ke rumah dan Juran mendengar suara pintu didorong-dorong sangat keras dari atas kamar. Jadi ini ceritanya selama ini Juran mendengar suara aneh-aneh dan bau busuk itu semua benar. Mimin jadi berpikir itu suaranya Somin yang menggedor-gedor pintu. Jangan-jangan Somin masih hidup pada saat itu. Tapi nggak tahu juga ya. Pada saat Juran mendengar suara itu, Jae-ho datang dan mengatakan aku lupa membawa sesuatu untuk seminar. Dan akhirnya Juran pergi lagi dan Sung Jae sekolah. Pada saat Juran pergi, itulah kesempatan Jae-ho untuk menguburkan Somin di halaman rumahnya pada pagi hari, tanpa terlihat oleh siapapun. Dan pada saat malam harinya, terjadi pembunuhan terhadap Yunbum. Jae-ho memberikan obat tidur kepada Juran dan Sung Jae sampai akhirnya mereka tidur terlelap dan tidak mengetahui kalau Jae-ho pergi dan menggali tanah tempat dikuburkannya Somin dan memasukkannya Somin ke dalam tas pancingan yang diberikan Yunbum. Dan mayatnya Somin dibuang ke gunung dekat waduk tempat terbunuhnya Yunbum. Dan itulah pembicaraan mereka bertiga antara Jae-ho, Juran dan Sung Jae. Sung Jae sangat merasa bersalah, makanya kenapa selalu bilang ingin mati dan sekolahnya berantakan. Juran berkata, Sung Jae masuklah ke kamarmu. Ibu ingin bicara dengan ayahmu. Dan akhirnya Sung Jae masuk ke kamarnya. Suamiku, kenapa kau banyak berbohong kepadaku? Jae-ho menjelaskan, aku bertemu dengannya baru 1 kali saat di parkiran. Aku tahu kalau Taegyeong ingin membalasku karena aku pernah memarahi rekan-rekanku melakukan prostitusi di sana. Aku melakukannya karena tidak mau menimbulkan masalah nantinya. Dan masalah Somin itu adalah kesalahanku karena aku tidak menanganinya dengan serius karena aku pikir dia hanyalah anak remaja yang seusia Sung Jae. Juran marah dan kesal terhadap Jae-ho karena selalu merasa disalahkan terus. Dan Jae-ho selalu menutupi semuanya. Padahal ini adalah masalah besar yang menimpa anak kita. Dan Jae-ho selalu menipu Juran kalau Juran selalu dibilang berhalusinasi. Dan Juran sendiri percaya akan omongan Jae-ho. Kalau aku beritahu kamu, memangnya apa yang bisa kamu lakukan? Sung Jae telah membunuh seseorang. Dan aku ayahnya, aku harus melindunginya. Tapi tidak seperti ini. Mari kita bawa Sung Jae ke kantor polisi. Karena kalau tidak, Sung Jae akan dihantui rasa bersalah selama hidupnya. Dia akan menderita seperti aku sekarang. Baiklah jika itu maumu, membawa anak kita ke kantor polisi. Maka semuanya akan berakhir. Masa depan Sung Jae, karir aku sebagai dokter, rumah kita, semua yang sudah kita punya akan hilang begitu saja. Apakah itu yang kamu inginkan? Aku di sini sebagai kepala keluarga. Aku melakukan ini karena aku ingin melindungi keluargaku. Jika kamu tidak bisa memahaminya, maka kita tidak bisa menjadi keluarga lagi. Setelah pembicaraan semuanya selesai, akhirnya mereka diam, merenung dan berpikir.
Keesokan harinya Juran dan Sang Eun mendapat telepon dari polisi. Mereka keduanya disuruh datang ke kantor polisi karena kasus kematian Somin, di mana mereka berdua pernah mencari informasi mengenai Somin dan polisi mengetahuinya. Juran dan Jae-ho akhirnya pergi ke kantor polisi, dan pada saat perjalanan Juran dan Jae-ho berbicara kalau Jae-ho berusaha meyakinkan Juran kalau Sang Eun adalah pembunuh suaminya sendiri. Lalu Jae-ho pulang naik taksi. Sambil menunggu taksi, Jae-ho sepertinya menyesal akan perkataannya terhadap Somin yang sehingga menyebabkan Somin balas dendam terhadap keluarganya. Akhirnya mereka sampai di kantor polisi. Juran dan Sang Eun diinterogasi secara terpisah, dan keduanya hanya menjawab kalau mereka hanya mendatangi pria bernama Jangkrik, dan mereka mencari tahu apa hubungan suami mereka dan Somin. Selebihnya mereka bilang tidak tahu sama polisi. Kemudian polisi mengembalikan barang kepunyaan Yunbum kepada Sang Eun karena kasus telah ditutup menjadi kasus bunuh diri. Setelah selesai diinterogasi semuanya, Juran dan Sang Eun bertemu di luar kantor polisi. Dan Juran berkata, sekarang semuanya sudah berakhir. Kecurigaan kita ternyata salah. Sang Eun menjawab, tidak, belum selesai. Dr. Jae-ho memiliki HP Somin dan suamiku mencurinya. Berarti jelas yang terakhir bertemu dengan Somin adalah Dr. Jae-ho. Lalu Juran bertanya, apakah kamu berkata itu ke polisi? Tidak, belum kukatakan. Lalu ponsel Sang Eun berdering dan mendapatkan kabar kalau ibunya Sang Eun memotong urat pergelangan tangannya. Lalu Sang Eun pergi dan meninggalkan Juran. Sang Eun pergi ke rumah panti jompo tempat ibunya tinggal. Setelah sampai di sana, Sang Eun melihat ibunya terbaring dengan lemas dengan tangan terbalut perban. Dan suster mengatakan, oh iya, bagian administrasi tadi mencarimu karena biaya perawatan untuk ibumu belum dibayarkan dan harus segera dibayarkan agar ibumu masih bisa tetap tinggal di sini. Sang Eun hanya terdiam mendengar suster berkata itu. Lalu Sang Eun mencuci pakaian ke lantai 2. Lalu Sang Eun mencuci pakaian sambil termenung dan berpikir bagaimana caranya membayar semua tagihan ini. Kemudian telepon berbunyi lagi. Itu adalah ibu yang punya apartemen, memberitahu kalau sudah ada yang tanda tangan kontrak dan kamu harus bisa mengosongkan rumah itu sebelum tanggal 10. Terdiam dan termenung lagi. Bagaimana caranya membayar semua tagihan? Dan aku harus tinggal di mana? Ketika Sang Eun mencuci pakaian di tempat laundry, ada Juran datang ke tempat panti jompo ibunya membawa barang-barang Yunbum yang ketinggalan di kantor polisi. Karena Juran tidak melihat Sang Eun di kamar, maka dia pergi lagi. Adegan Jae-ho dalam acara penandatanganan pembangunan rumah sakit umum untuk anak. Setelah acara selesai, Jae-ho mengobrol dengan temannya sesama dokter. Lalu ada telepon berbunyi ke ponsel temannya, Jae-ho, dari kepolisian. Temannya mengatakan semua teman-temannya ditelepon polisi dan diinterogasi sama polisi. Sekarang giliran aku. Dan temannya bertanya kepada Jae-ho, bagaimana ini Jae-ho, aku harus berkata apa ke polisi? Lalu Jae-ho dengan sinisnya berkata, kenapa kamu bertanya kepada aku? Tidak ada kaitannya sama sekali denganku. Kemudian Jae-ho pergi begitu saja dengan wajah marah meninggalkan temannya. Sang Eun berbicara dengan kakaknya kalau kasus Yunbum ditutup sebagai kasus bunuh diri dan akhirnya tidak mendapatkan asuransi. Lalu kakaknya sedih, aduh bagaimana ini kalau sampai tidak dapat asuransi, siapa yang bayar rumah panti jompo ibu ini? Lalu Sang Eun berkata, kak, bolehkah aku tinggal bersamamu selama 3 bulan saja sampai aku mendapatkan pekerjaan? Kenapa kok tiba-tiba? Karena tuan tanah menyuruhku untuk mengosongkan rumah. Akan ada yang mau masuk. Aduh, bagaimana ini? Kakak bukannya tidak mau, tapi kakakmu lagi banyak pekerjaan dan kamu pasti tidak akan nyaman tinggal dengan kakakmu sendiri. Dengan kata lain, intinya kakaknya tidak bisa. Sang Eun menjawab, baiklah kalau begitu. Kalau memang tidak bisa, aku akan mencari cara lain, dengan raut wajahnya yang sedih. Maafkan kakakmu ini, kakak akan menjaga ibumu dan kamu pulanglah istirahat ya. Lalu Sang Eun melihat kotak barang Yunbum. Siapa yang membawanya ke sini? Lalu Sang Eun hanya mengambil HP milik Yunbum saja. Kemudian sisa dusnya dibuang begitu saja di tempat lain. Kembali ke cerita Juran.
Juran pada saat kembali ke rumah, Juran mencari Sung Jae di kamarnya dan Sung Jae tidak ada. Menelpon Sung Jae tapi HP-nya tidak aktif. Kemudian Juran panik dan bingung, kemana anak ini? Lalu ada bel berbunyi, yaitu Haesu. Haesu memberitahu kalau Sung Jae pergi dari rumah dan tinggal di tempat baru. Kemudian Haesu mengantarkan Juran ke tempatnya Sung Jae. Di dalam mobil, Haesu berkata, "Aku hanya membantu mengantarkannya saja, selebihnya aku tidak tahu apa-apa. Kamu naiklah ke atas, aku akan tunggu di sini." Lalu Juran naik ke atas dan masuk ke apartemen Sung Jae dan menemuinya. Sung Jae menyuruh ibunya masuk. "Kita berbicara di dalam saja, Ibu." Pas masuk, Juran berkata, "Tempat apa ini, Sung Jae?" "Ini tempat untuk kita tinggal bersama Ibu. Memang tidak terlalu bagus dan kecil, tapi cukup untuk kita berdua." Lalu Juran marah. "Sung Jae, apa yang kamu lakukan?" "Ibu, aku tidak akan kembali ke rumah, Ibu." "Sung Jae, Ibu tahu kamu mengalami kesulitan." Lalu Juran duduk. Sung Jae berbicara dengan ibunya, tapi kelihatannya Sung Jae sangat takut untuk mengatakan hal ini. Tapi kemudian Sung Jae memberanikan diri untuk bicara ke ibunya. "Ibu, aku melihatnya, Ibu." "Kamu melihat apa, anakku?" "Aku melihat ayah yang membunuh Lee So-min. Dan aku melihat semuanya." Lalu Juran kaget karena cerita sebelumnya Sung Jae mengakui kalau Sung Jae mendorong So-min dan ayahnya hanya membantu membereskan. Tapi sekarang pengakuannya berbeda lagi kalau dia melihat ayahnya yang membunuh So-min. Lalu Sung Jae menceritakan kebenaran semuanya. Ternyata pengakuan Sung Jae itu baru setengahnya karena takut sama ayahnya. Flashback pada saat sesudah kejadian So-min didorong oleh Sung Jae. Kemudian So-min dipindahkan ke kamar lantai atas dan disimpan di lemari. Pagi harinya pada saat Sung Jae sarapan bersama ibunya, ibunya berkata, "Ayah ada seminar pagi sekali dan ibu akan menjenguk rumah bibi buyutmu. Jadi ibu tidak bisa mengantarkanmu ke sekolah. Jadi kamu berangkatlah lebih pagi ya." "Baiklah, Ibu." Dan Sung Jae pergi ke atas ke kamarnya untuk mengambil tas. Pada saat masuk kamar, Sung Jae kaget setengah mati. Ternyata melihat So-min sudah ada di lantai dan menghampiri Sung Jae dan memegang kakinya. So-min meminta tolong. Dan ternyata benar, So-min ternyata masih hidup ketika didorong sama Sung Jae. So-min hanya pingsan. Dan Sung Jae bilang ke So-min, "Aku akan kembali dan menolongmu. Tunggu ibu pergi dulu. Jadi kamu bertahan ya." So-min hanya melihat dan menahan sakit, tapi masih sadar. Lalu Sung Jae pergi karena takut ketahuan ibunya. Pada saat Juran mau pergi, Juran mendengar suara pintu didobrak-dobrak. Pas Juran mau mendekatinya, Jeho pulang. Katanya ada barang aku yang ketinggalan, habis ini aku pergi lagi. Juran bertanya, "Apakah kamu mendengar suara-suara itu? Keras sekali." "Aku tidak mendengar apa-apa, mungkin kamu berhalusinasi lagi." "Ayo cepat pergi." Dan akhirnya Juran pun pergi tanpa rasa aneh dan curiga. Kembali ke Sung Jae. Sung Jae berlari ke ruang guru dan meminta izin untuk pulang karena ada sesuatu hal yang sangat penting. Lalu Sung Jae pulang ke rumah berlari mencari So-min. Sung Jae berniat untuk membantunya, tapi pada saat ke kamar, So-min sudah tidak ada. Kemudian Sung Jae mendengar suara aneh dari luar kamar di halaman rumah. Sung Jae melihat keluar jendela dan apa yang terjadi, guys? Ternyata So-min ada di tanah dan masih hidup. Dan Jeho sedang menggali tanah untuk menguburkan So-min. Sung Jae melihat semuanya. Tiba-tiba Jeho melihat So-min lalu mencekiknya sambil melihat-lihat sekitar takut ada yang melihat. Karena itu siang hari. Dan akhirnya So-min meninggal karena dicekek. Dan Sung Jae kaget melihat ayahnya berbuat itu. Sung Jae hanya duduk dan menangis, tidak percaya apa yang dilihatnya. Dan akhirnya So-min dikuburkan di halaman rumah. Setelah menceritakan semuanya, Juran kaget dan menangis mendengar apa yang diceritakan Sung Jae. Sambil menangis,
Juran bilang ibu mendengar suara-suara yang aneh itu ternyata Somin pada hari itu. Kalau saja ibu tahu kalau suara-suara yang ibu dengar itu ternyata adalah suara permintaan tolong dari Somin dan bukan berhalusinasi yang seperti ayahmu bilang, pasti ibu masih bisa menyelamatkan Somin pada hari itu. Ini semuanya salah ibu karena ibu tidak percaya sama diri ibu sendiri. Dan Sunjae berkata ini bukan salah ibu, semuanya salah ayah. Dan akhirnya mereka berpelukan sambil menangis. Nah, ternyata cerita terungkap di episode ini. Ternyata Jae-ho adalah seorang pembohong dan pembunuh. Jae-ho ini tidak mau ngaku sama istrinya, tapi malah kambing hitamin anaknya. Mimin malah berpikir sebenarnya itu Jae-ho itu siapa sebelum dia menikahi Juran. Kembali ke adegan Sang-eun. Sang-eun sedang berusaha membuka HP suaminya yang disita polisi, dan akhirnya ponselnya terbuka. Dan Sang-eun banyak menemukan barang bukti di HP-nya Yunbum. Yang pada kesimpulannya Juran ada harapan kembali dengan informasi ini. Dia bisa mendapatkan uang dari Juran dan Jae-ho. Nah guys, ditunggu ya cerita selanjutnya di Blossom Official 19. Terima kasih.